Ada sebuah film diproduksi oleh Hollywood mengisahkan dunia shadow dan kecanggihan teknologinya. Walaupun fiktif ceritanya, tetapi trending ketika premier dan selalu ditunggu-tunggu sequelnya. Adegan-adegannya mengesankan, mengejutkan, menarik sekali, dan menegangkan. Anda akan diajak mengelilingi dunia, menikmati indahnya penataan kota-kota terkenal, yang menambah keyakinan diri Anda bahwa Anda tidak salah memilih untuk bergabung di dunia teknologi. Inilah Mission Impossible Ghost Protocol. Sejak menit awal, film ini sudah memamerkan kecanggihan teknologi. Pemindaian wajah dengan lensa mata, proyeksi 3 dimensi lorong, sampai yang paling ringan, kamera nano nirkabel, semua dipakai di film ini. Teknologi-teknologi ini menggunakan piranti elektronika digital seperti mikroprosesor, sensor CCD, layar digital, bahkan pemancar elektromagnetik berukuran nano. Semakin dalam Anda menikmati tayangan film ini, Anda akan melihat peradaban baru manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Apa yang belum dimiliki manusia dimunculkan dengan fitur teknologi, dan apa yang belum dimiliki teknologi tampak nyata berasal dari kecerdasan manusia. Kecerdasan yang dimiliki oleh teknologi dalam film ini adalah bentuk nyata konsep teoritis yang disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dilahirkan untuk ditanamkan pada sistem komputer agar komputer memiliki kemampuan berpikir, bernalar, berimajinasi seperti manusia. Kecerdasan manusia dapat ditanamkan pada komputer. Pola berpikir manusia dapat dipelajari oleh komputer. Kemampuan bernalar manusia dapat dibangkitkan oleh komputer. Tentu, ada syarat dan ketentuannya. Pertama, komputer dan manusia harus saling berkomunikasi. Apa yang diinginkan manusia dan wajib dijalankan komputer harus ditetapkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat, komputer memiliki dua perangkat utama, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras paling canggih di komputer, misalnya chip mikroprosesor. Mikroprosesor, sebagaimana nama yang disematkan, adalah perangkat komputer yang tugasnya memproses sesuatu. Misalnya, melakukan operasi aritmatika, operasi kontrol logika, operasi pengulangan perintah, operasi pengujian pernyataan, operasi peringatan, dan penyimpanan, serta beragam operasi lainnya. Kumpulan operasi yang dijalankan mikroprosesor dikemas dalam sebuah bentuk yang disebut program. Seseorang yang tugasnya membuat kode program disebut dengan programmer. Kode program dirumuskan berdasarkan analisa proses sistem berjalan. Seseorang yang tugasnya membuat analisa sistem berjalan disebut dengan analis sistem. Kode program yang telah dianalisis dan dilanjutkan dengan pengkodean programnya akan melewati proses uji coba. Seseorang yang tugasnya menguji jalannya sebuah kode program yang telah ditanamkan pada komputer disebut dengan software tester. Nah, kelihatan kan? Detail nama jabatan kalau besok Anda kerja. Silakan dipilih, Anda mau jadi programmer, analis sistem, atau software tester. Tapi begini, sebelum Anda memilih, coba lihat dulu detail dari konsep kode program. Kode program berisi uraian logika jalannya program, dan kita ketahui bahwa program berisi kumpulan proses yang harus dijalankan oleh komputer. Atau bahasa sederhananya, kumpulan proses ini adalah isi materi pikirannya komputer. Itu artinya, ketika Anda menulis, menganalisis, menguji jalannya sebuah program, Anda sedang merumuskan, menetapkan, menganalisis pikirannya komputer. Tapi, bagaimana caranya mengisi pikirannya komputer? Bagaimana membuat naskah berisi pikirannya komputer? Atau sederhananya, bagaimana caranya menghipnotis sebuah komputer? Caranya cukup gampang. Panggil saja Romi Rafael, selesai ini barang. Bukan begitu Ferguson, begini caranya. Pertama, Anda wajib tahu apa itu algoritma. Saya ulangi, algoritma. Sekilas algoritma ini bukan seperti nama orang, padahal ia diserap dari nama orang. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah orang itu. Beliau adalah ilmuwan, bapaknya Al-Jabar, seorang ahli astronomi, yang namanya diserap menjadi algoritma. Anda harus googling kenapa namanya Al-Khwarizmi ini berganti menjadi algoritma. Dan akhirnya, jadi seperti sekarang, sedang Anda pelajari, algoritma. Algoritma adalah sebutan untuk hasil pertimbangan akal pikiran. Pikiran disampaikan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Saya ulangi dengan ringkas ya. Pikiran, kata, bahasa. Artinya, selain kata dan bahasa, ada hal lain yang perlu ditekankan.
logika. Logika ini kaitannya dengan cakapnya berpikir lurus, tepat, dan teratur. Artinya, kalau Anda bisa berpikir lurus, tepat, teratur, Anda disebut berpikir logis atau masuk akal. Artinya, kalau Anda bisa buat kode program yang isinya membuat komputer bisa berpikir lurus, tepat, teratur, baru disebut cerdas komputer itu. Baru disebut telepon yang cerdas, baru disebut mesin yang cerdas, baru disebut sistem cerdas, baru disebut teknologi kecerdasan buatan. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat algoritma? Dalam prakteknya, algoritma menggunakan dua teknik untuk merepresentasikan, mengaktualisasikan, mewujudkan abstraknya pikiran agar bisa ditulis dalam kode dan dinyatakan dalam kumpulan program. Seperti kaidah tentang logika tadi, yaitu pikiran disampaikan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Algoritma dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu notasi diagram alir dan bahasa semu. Diagram alir sering disebut dengan flowchart, sedangkan bahasa semu disebut dengan pseudocode. Diagram alir disimbolkan dalam dua rupa, yaitu simbol dalam bentuk garis dan simbol dalam bentuk bangun ruang. Bahasa semu atau pseudocode dinyatakan dalam sebuah kode tekstual. Walaupun namanya bahasa, pseudocode sifatnya semu. Apa artinya? Artinya bahasa ini adalah bukan bahasa yang sebenarnya yang bisa dimengerti oleh komputer. Hanya bisa dimengerti oleh manusia sebagai representasi dari pikiran yang nantinya akan menjadi isi pikirannya komputer setelah ditanamkan ke memori untuk diproses bersama dengan mikroprosesor. Ketika membuat algoritma, Anda harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, pahami istilah komputasi. Segera cek Kamus Bahasa Indonesia, ketik aja di Pramban, kbbi.kemdikbud.go.id. Terus cari artinya komputasi. Proses komputasi harus sederhana. Alangkah lebih baik kalau proses komputasi tetap sederhana, namun memiliki daya tahan. Selain itu, harus juga handal, mudah dipelihara, serta aman. Dan yang paling penting, algoritma harus tahu dan menjelaskan kapan saatnya pikiran komputer ini berhenti bekerja. Dengan demikian, Anda baru bisa menyerupai Ethan Hunt, agen intelijen di Impossible Mission Force (IMF), bisa menerobos Kremlin, masuk ke ruang penyimpanan berkas rahasia yang isinya dokumen-dokumen penting termasuk dokumen berisikan kode peluncuran senjata nuklir. Kalau nggak pakai algoritma yang benar, peretasan kode pintu ruangan nggak mungkin berhasil, ya kan? Pasti Ethan Hunt dilengkapi dengan teknologi dengan algoritma yang baik. Coba lihat lagi filmnya, saat Ethan Hunt membaca kode pintu masuk ruangan dan berhasil membuka loker di Kremlin. Namun, Anda juga harus tetap cermat ketika membuat algoritma. Alan Turing aja harus berulang kali membongkar algoritma yang dibuat sampai bisa memecahkan kode enigma. Siapa dia? Pokoknya, kenal apa enggak, yang penting kalau bikin algoritma hati-hati sama dua kesalahan. Satu, kesalahan logika. Dua, kesalahan notasi. Kesalahan logika terjadi akibat kegagalan penalaran. Gagal berpikir logis, enggak logik, enggak lurus, enggak tepat, enggak teratur alur rumusan isi pikirannya. Dan yang satunya lagi, kesalahan notasi. Kalau ada kesalahan notasi, artinya insinyur pembuat algoritma ini nggak paham arti persegi panjang, jajar genjang, segi lima, atau arah anak panah saat simbolisasi notasi algoritma. Hati-hati adalah prinsip yang harus dipegang. Ketekunan adalah jalannya agar algoritma Anda semakin canggih. Perhatikan struktur logika, periksa logikanya, dan ulangi terus proses pengujian algoritma dengan melihat semua kemungkinan yang ada. Agar tidak terjadi, setelah 2 kali percobaan, diberikan masukan, hingga baterai tersedot habis, enggak ada keluaran dari algoritma dengan benar. Hati-hati dan tekuni. Lakukanlah evaluasi. Itu kunci untuk memastikan jalannya algoritma. Perhatikan detail kode dan pastikan telah melalui proses analisa. Tinjaulah rancangan diagram alir dan pseudocode. Ukurlah dengan teliti efisiensi algoritma sehingga waktu dan kapasitas memori terus terjaga dengan lebih baik. Lakukan pengukuran kompleksitas Big O. Tinjaulah asimptotnya, gunakan formula kondisi periodik, dan lakukan analisa waktu eksekusi dengan strategi worst dan average case untuk semua algoritma yang telah Anda buat. Untuk itu, ikutilah dengan baik serial ini.
Secara bertahap, kita akan mendiskusikan beberapa hal mengenai dasar logika, cara membangun algoritma, evaluasi algoritma, praktek analisa algoritma, peningkatan optimalisasi algoritma, serta tidak ketinggalan kita akan telah 6 algoritma populer yang saat ini hangat didiskusikan. Ikuti terus Rahasia Algoritma episode selanjutnya.